Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Belasan pengunjung tempat hiburan malam di Samarinda positif konsumsi narkoba. Di segmen 2, selain terdapat rangkaian peristiwa sepekan, juga ada makanan ringan yang enak dan gurih bernama kerupuk belida. Rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila digelar di berbagai daerah di Kalimantan Timur. Tempat hiburan malam di Jalan Gatot Subroto ini Rabu malam menjadi salah satu lokasi yang disasar petugas Badan Narkotika Nasional Kota. Pengunjung satu persatu harus menjalani pemeriksaan urin. Kepala BNNK Samarinda, Kombes Pol Wiwin Firta menyatakan razia ini untuk mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pengunjung THM. Lebih 150 pengunjung yang menjalani tes urin. Dari jumlah tersebut, 12 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Kita sekaligus laksanakan sosialisasi pada para pengunjung, karyawan, dan para pemandu lagu yang ada di tempat hiburan malam. Dan kita juga langsung melaksanakan uji sampling tes urin dari 150 yang kita periksa. Ditemukan positif 12 orang jenis sabu-sabu dan narkoba. Jadi yang positif 12 orang ini kita bawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut. Apakah pemindahan lagi atau rehabilitasi itu seperti apa? Nanti hasil pendalaman kita, hasil pemeriksaan kita sampai sejauh mana kedua pemakaiannya, apakah termasuk dalam jaringan atau dia hanya sebagai tempat penyalahgunaan. Pengunjung yang positif mengonsumsi narkoba dibawa ke kantor BNNK Samarinda untuk diberi pembinaan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Sebagai teman yang baik, keluarga yang baik harus menunjukkan. Es pria asal Sangkulirang, Kutai Timur ini ditangkap polisi usai menghabisi rekannya sendiri berinisial M. M dibunuh menggunakan senjata tajam di tempat keduanya pesta miras di sebuah kebun kelapa sawit pada Minggu sore 28 Mei 2023. Kasat Reskrim Polres Kutai Timur AKP Imade Jatawira Negara menyatakan korban dan pelaku adalah dua sahabat. Dalam pesta miras itu tiba-tiba korban menanyakan status perkawinannya. Curiga dengan sikap korban, tersangka naik pitam dan cemburu. Korban yang saat itu tengah menikmati miras dihabisi dengan menggunakan senjata tajam. Saudara S gelap mata dan mengambil parang. Kemudian melakukan penimpasan terhadap korban saudara M sebanyak sekali yang kemudian ditangkis dengan tangan kiri korban yang kemudian kita lihat luka yang mungkin foto beredar. Kemudian saudara M sempat kemudian berlari kembali, dikejar oleh saudara S, kemudian melakukan penimpasan kembali mengenai leher sebelah kiri. Akhirnya yang menyebabkan saudara M ini tersungkur ke bawah, tersungkur ke tanah, kemudian kembali dilakukan penimpasan oleh saudara S yang kemudian mengakibatkan saudara M meninggal dunia di tempat. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Anjing,
Dermaga inilah yang disiapkan saat jembatan penyeberangan Sambaliung Tanjung Redep diperbaiki. Jembatan ini akan dimanfaatkan oleh pengendara sepeda motor saat naik dan turun dari kapal penyeberangan. Warga meminta fisik jembatan diperkuat guna mengantisipasi kejadian luar biasa. Warga tidak menghendaki jembatan ini akan mencelakakan mereka. Kondisi kayu harusnya mungkin bisa harus dikuat lagi karena namanya juga kayu harus terendam air terus kan. Sehingga yang kita khawatirkan adalah keselamatan warga khususnya karena bisa dikatakan rutinitas yang dilakukan di sini kan bisa dikatakan non-stop. Artinya jalur pulang dan perginya betul-betul maksimal dilewati oleh warga. Kritikan serupa disampaikan seorang anggota DPRD dari Komisi 3. Iksan Rapi ini meminta pemerintah kabupaten agar memberikan informasi jelas terkait kondisi fisik jembatan sementara serta waktu pemanfaatannya. Itu harus memberikan informasi yang jelas supaya masyarakat itu tidak khawatir, apalagi sampai panik ya. Karena jembatan ini adalah salah satu penghubung antara Tanjung Redep, Sambaliung dan sekitarnya. Jadi itu yang paling pertama itu kita harus memberikan informasi yang jelas. Hingga Kamis siang, pengendara masih melintasi jembatan. Belum diketahui secara pasti jadwal penutupannya termasuk waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki jembatan tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Menggunakan pengeras suara, tim kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup memberitahu kepada warga agar tidak lagi membuang sampah di siang hari. Ini dilakukan karena kesadaran warga untuk membuang sampah sesuai ketentuan mulai mengendur. Akibatnya di beberapa tempat ditemukan tumpukan sampah di siang hari. Kepala UPT Kebersihan Sangatta Utara menyatakan aturan buang sampah ini sejatinya sudah disosialisasikan sejak tahun 2012 silam. Namun begitu belum semua warga yang menaatinya. Petugas mengingatkan perda tentang sampah ini memuat ancaman pidana 6 bulan kurungan penjara kepada pelanggarnya. Saat ini kita terus bergerak menyampaikan sosialisasi Perda nomor 7 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Di dalamnya adalah berkaitan dengan jam buang sampah. Jam buang sampah tersebut di Perda diperkenankan yaitu pada pukul 18.00 atau jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Sedangkan apabila masih melanggar atau membuang sampah di luar jam-jam tersebut, dikenakan sanksi atau denda yaitu pidana selama 6 bulan dan denda maksimal 50 juta. Untuk menghindari sanksi pidana dan denda hingga 50 juta rupiah, petugas meminta warga membuang sampah tepat waktu dan di tempat yang telah disediakan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Kebersihan Sangatta harus selalu dilakukan sehingga Kutai Timur